wabarakatuh. Welcome back to my channel Kelas Mister Iman. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa sekalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kembali lagi di mata kuliah kuliah studi kelayakan bisnis. Karena ini merupakan pokok bahasan yang ke-12 atau yang terakhir di kuliah studi kelayakan bisnis kita. Nah, untuk yang di materi terakhir ini atau di kuliah terakhir ini ya, ini merupakan penutupan dari materi ini ya. Jadi memang kita tutup dengan bagaimana kita membuat gambaran ya, atau belajar membuat studi kelayakan bisnis. Jadi di pertemuan terakhir ini merupakan tugas ya. Tugas ini bisa juga sebagai penambah nilai ya, nilai untuk mata kuliah kita, dan juga bisa menjadi sebagai pengganti UAS ya di mata kuliah studi kelayakan bisnis ini. Nah di tugas studi kelayakan bisnis ini apa aja nanti rekan-rekan mahasiswa sekalian membuat beberapa bab ya, ada 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 aspek penilaian, dan bab 3 kesimpulan. Nah, apa aja yang dibahas di sini ya? Yang pertama, bagaimana teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa sekalian membuat tugas studi kelayakan bisnis dari rencana bisnis yang akan dibuat ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa mencoba untuk membuat rancangan atau rencana usaha masing-masing. Jadi sambil kita belajar teori, jadi teman-teman juga langsung belajar praktek, dalam artian mencoba untuk membuka usaha atau membuat usaha ya, usaha apa aja ya, baik itu barang dagangan, barang atau makanan segala macam, ataupun jasa ya. Nah, bab 1 pendahuluan, latar belakang rencana usahanya. Jadi misalnya rencana usahanya apa nih ya, nggak perlu besar-besar, kecil juga nggak apa-apa ya, nggak masalah. Yang dimulai dari kecil pun nggak masalah. Misalnya rencana usahanya membuat tempat cucian motor, misalnya itu untuk jasa ya, ataupun mau membuat kuliner ya, misalnya salai ikan nila misalnya gitu ya. Nah, latar belakang rencana usahanya apa? Yang dijelaskan di bab 1 di pendahuluan ini. Latar belakang rencana usahanya apa? Oh, saya melihat banyak sekali produksi ikan nila di sini, di tempat saya, di kampung saya, atau di tempat saya tinggal. Nah, saya ingin membuat suatu inovasi baru, misalnya kan, untuk membuat salai ikan nila, karena sebelumnya belum pernah ada gitu ya, supaya untuk menambah nilai jual atau nilai tambah ya, value added dari ikan tersebut ya. Belakangnya, kemudian gambaran umum usaha. Nah, gambaran umumnya aja dulu diberikan ya. Oh, ini misalnya membuat kuliner donat enak ya, misalnya donat spesial harga murah, misalnya gambaran umum usahanya ya, ini pembuatan kuliner misalnya gitu ya, bahwa kuliner ini akan diproduksi, produksi secara pribadi, kemudian kira-kira apa-apa aja usaha, varian-variannya dan lain sebagainya ya. Gambaran umum tentang usahanya. Tadi latar belakang mengapa ya, untuk menjawab pertanyaan mengapa membuka usaha itu. Kemudian yang kedua, gambaran umum usaha, gambarkan usaha itu seperti apa, gambarkan umumnya, gambaran umumnya seperti apa dari usaha yang teman-teman rencana usaha yang rekan buat itu ya. Kemudian bab 2 ya, aspek penilaian ya. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa sekalian, boleh yang kecil dulu nggak masalah usahanya, atau yang di taraf sedang misalnya boleh juga ya, nggak apa-apa, sebagai gambaran aja dulu ya. Teman-teman coba buat semampunya ya, dan semaksimal mungkin ya. Nah, kemudian di bab 2 ada aspek penilaian. Ada apa aja? Nah, misalnya ada aspek hukum ya, aspek hukum. Jelaskan ya, kemarin kita sudah pernah belajar ya di bab episode sebelumnya ada namanya aspek hukum. Nah, teman-teman bisa buka lagi kalau lupa ya, apa itu aspek hukum, apa gimana. Nanti teman-teman gambarkan di situ aspek penilaiannya, aspek hukumnya seperti apa segala macam ya. Kemudian aspek pasar dan pemasarannya, teman-teman jelaskan juga ya, aspek pasar dan pemasarannya. Ada yang sudah pernah kita bahas sebelumnya mengenai aspek pasar dan pemasaran ya. Kemudian aspek keuangan, nah dijelaskan juga bagaimana aspek keuangan dari usaha tersebut ya. Sudah juga dijelaskan dalam episode sebelumnya. Dengan teman-teman kalau misalnya lupa bisa dilihat lagi, bisa diulang lagi ya. Kemudian ada aspek teknis atau operasinya ya, bagaimana pelaksanaannya, misal apa itu pembuatan atau misal proses produksi dan sebagainya macamnya. Kemudian aspek manajemen.
dan organisasi ya, bagaimana manajemennya, apakah bagaimana struktur organisasinya dan sebagainya. Kemudian aspek ekonomi dan sosial ya, gambarkan aspek ekonomi sosialnya. Apa itu Pak aspek ekonomi sosial? Sudah kita bahas sebelumnya, bisa dibuka lagi kalau lupa ya. Kemudian asas dampak lingkungan, ya, ada nggak kira-kira merusak nggak ini ya lingkungan sekitar dan sebagainya ya. Nah itu gambarannya ya dari aspek-aspek itu. Nah 7 aspek ini sudah kita pelajari sebelumnya. Nanti kalau lupa bisa dibuka lagi di bab sebelumnya atau di episode sebelumnya mengenai aspek-aspek ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah kemudian nanti di bab 3 kesimpulan. Nah dari kesimpulan dari aspek-aspek itu, nah, kemudian teman-teman simpulkan apakah usaha ini layak untuk dijalankan kira-kira. Kemudian kesimpulan dari gambaran aspek-aspek yang telah dinilai, bagaimana usaha itu apakah layak atau tidak dan lain sebagainya. Nah tambahkan beberapa hal di kesimpulan ya, di bab kesimpulan. Nah kemudian ketika tugas ini dibuat ya, diketik di komputer ya, spasinya 1,5 ya, kemudian kertasnya 4 ya, kemudian tintanya boleh warna biru ya, dan kalau misalnya kalau nggak bisa biru, hitam juga nggak ada masalah ya. Nah dikumpulkan paling lambatnya nanti ada informasi susulan mengenai kapan terakhir atau paling lambat dikumpulkannya melalui WA group di kelas masing-masing ya, di kelas saya masing-masing atau di kelasnya masing-masing. Nah mungkin seperti itu gambarannya untuk tugas kita ya di materi terakhir ini, yang menjadi sebuah tugas di studi kelayakan bisnis ya. Jadi rekan-rekan sekalian bisa lihat nanti ya gambarannya seperti apa. Nah jadi teman-teman nanti coba buat semampunya, cari kira-kira apa nih rencana usaha yang akan dibuat ya, kira-kira apa nih yang akan dibuat ya. Kalau misalnya yang sederhana pun nggak jadi masalah ya, silakan aja coba dibuat, coba dinilai ya usaha-usaha tersebut. Nah jadi ini sebagai komponen. Kalau memang nanti ini kondisi masih seperti ini, kita mungkin nggak bisa UAS secara langsung. Nah ini sebagai salah satu komponen penilaian UASnya atau ujian akhir semesternya ya. Jadi seperti itu. Nah nanti pada pelaksanaannya, ketika mungkin kalau misalnya ada rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya atau bingung atau lain sebagainya, bisa langsung di japri ke WA saya ya, langsung ke japri ke WA saya. Nanti bisa ditanyakan, oh Pak saya masih bingung nih Pak, tugasnya bagaimana Pak, nanti bisa ditanyakan ke saya ya. Nah ini nanti menggunakan fontnya itu Times New Roman ya, seperti biasa ya, Times New Roman ya, spasi 1,5 spasi, kertasnya 4 ya. Bagaimana Pak nanti cara pengumpulannya, nanti kita akan bahas juga di kelas masing-masing, jadi nggak usah khawatir. Nanti kalau pas ini nanti teman-teman akan diinformasikan di WA grupnya, WA-nya ya, WA grupnya masing-masing. Nah jadi seperti itu rekan-rekan mahasiswa sekalian, silakan bisa dikerjakan ya nanti sebagai ini sebagai tugas studi kelayakan bisnis di pertemuan terakhir, bisa menjadi nilai atau sebagai pengganti dari UAS yang biasanya ya, ujian akhir semesternya. Nah, ada bab 1 pendahuluan. Di pendahuluan itu ada latar belakang rencana usaha, kemudian ada gambaran umum usaha ya, bagaimana gambaran umum usahanya dijelaskan atau dijabarkan. Kemudian ada bab 2-nya, ada aspek penilaian ya, ada aspek hukum ya, kemudian ada aspek hukum, aspek pemasaran ya, kemudian ada aspek keuangan ya, kemudian ada aspek teknis dan operasi ya, kemudian ada aspek manajemen dan organisasi, kemudian ada aspek ekonomi dan sosial ya, kemudian ada analisis dampak lingkungannya bagaimana kalau misalnya ada ya, kemudian bab 3 itu kesimpulan dari rangkuman semuanya ya. Nah dari rangkuman semuanya digambarkan ya, bagaimana kesimpulan dari hasil yang teman-teman nilai atau teman-teman lihat ya. Jadi dari hasil yang studi kelayakan bisnis itu nanti dibuat kesimpulannya, bagaimana dari penilaian yang rekan-rekan telah lakukan terhadap gambaran rencana usaha yang akan teman-teman buat gitu ya. Pak saya masih bingung Pak, buat usaha apa Pak? Nah, coba dulu cari referensi, bisa itu kuliner, bisa itu jasa, bisa itu perdagangan dan lain sebagainya. Oke
Mungkin seperti itu rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.